akan presentasi usaha tani di komoditas pakcoy. Saya Isma. Saya Raisa. Saya Rahim. Saya Ridwan. Mari simak video presentasinya ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdan Rohiman dengan ujian PM 023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan juga total biaya. Nah, yang pertama itu ada biaya tetap, yang dimana meliputi sewa lahan, penyusutan. Nah, yang pertama itu ada sewa lahan dengan harga 800.000 per sekali panen padi, dan penyusutan yaitu 32.000. Jadi total biaya tetap yaitu 832.000. Nah, lanjut yang kedua, di sini ada biaya variabel yang dimana meliputi pupuk organik, benih, upah tenaga kerja, dan juga obat-obatan. Nah, yang pertama itu ada pupuk NPK dengan harga 8.000 per kilo dikali 5 kg. Jadi butuhnya 5 kilo. Dan hasilnya yaitu 40.000. Nah, yang kedua ada pupuk organik di mana harganya 9.000 per karung dikali 50 karung menjadi 450.000. Nah, yang ketiga itu ada benih di mana harganya 22.000 per bungkus dikali 3 bungkus menjadi 66.000. Nah, lanjut ke upah tenaga kerja yang dimana di sini itu ada upah tenaga kerja persiapan lahan yang membutuhkan 3 orang per hari dikali 2 hari sama dengan yaitu 6 orang. Nah, 6 orang itu dikali 50 dengan harga 50.000 yaitu menjadi 300.000. Nah, di sini juga ada perobat-obatan. Yang pertama itu ada obat desis dengan harga 78.000. Terus juga ada obat lanet dengan harga 42.000. Terus juga ada obat mamigro daun dengan harga 20.000. Nah, jadi upah tenaga kerja panen yaitu 3 orang dikali 4 kali panen dikali 40.000 dan menjadi 480.000. Jadi total biaya variabel yaitu 1.470.000. Nah, selanjutnya ada produksi dari 4 kali panen bisa menghasilkan 800 kg. Panen yang pertama 250 kg, panen yang kedua 300 kg, panen yang ketiga 150 kg, dan panen yang keempat 100 kg. Jadi total produksi 800 kg. Nah, produksi gagal akibat hama dan penyakit diperkirakan rata-rata sebesar 5% sehingga efisiensi produksi 95%. Maka produksi bersih 800 kg dikali 0,95 sama dengan 760 kg. Nah, masuk ke harga jual, harga jualnya yaitu 5.000 per kilogram. Jadi total penerimaan atau TR produksi dikali harga jual 760 kilo dikali 5.000. Jadi totalnya 3.800.000. Nah, total pendapatan yaitu TC dikurangi TR dikurangi TC. N-nya yaitu 3.800.000 dikurangi 2.302.000 sama dengan 1.498.000. Jadi total pendapatan semuanya yaitu 1.498.000. Kenalkan, nama saya Isma Daulah dengan akhiran NPM 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RC rasio dan juga BC rasio. Yang pertama yaitu RC rasio di mana rumusnya yaitu TR dibagi dengan TC. Di sini menghasilkan nilai yaitu 1,65 yang berarti ketika satu pengeluaran rupiah dikeluarkan dari usaha tani pakcoy ini akan memberikan keuntungan sebesar 1,65 rupiah, sehingga usaha tani pakcoy ini artinya sangat efisien dan juga layak untuk diusahakan atau dikembangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BC rasio di mana rumusnya yaitu TR dikurangi dengan TC kemudian dibagi dengan TC, di mana hasil nilainya yaitu 0,65. Hasil 0,65 ini berada di bawah nilai 1 yang berarti usaha memang belum secara efisien atau belum mendapat keuntungan manfaat yang maksimal apabila penerapan teknologi diterapkan di usaha tani pakcoy ini. Hal ini bisa mungkin terjadi karena
Usaha tani pakcoy ini bukan dalam skala yang begitu besar, akan tetapi nilai 0,65 ini bukan berarti usaha tani pakcoy mengalami kerugian, karena usaha tani pakcoy ini masih mendapatkan keuntungan meskipun belum maksimal. Perkenalkan, nama saya Dede Ridwan dengan ujung NPM 002, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait biaya variabel per unit. Nah, rumus dari biaya variabel per unit itu adalah total biaya variabel dibagi jumlah produksi bersih. Nah, total biaya variabel itu tadi 1.470.000 dibagi 760 kg, yaitu jumlah produksi bersih, di mana itu menghasilkan 1.934,21 rupiah. Nah, jadi bisa diartikan 1 kg itu membutuhkan 1.934 rupiah. Nah, ada break-even point, di mana rumus dari BEP per unit itu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Nah, biaya tetapnya itu 832 dibagi harga jualnya itu 5.000 dikurangi biaya variabel per unit, yaitu 1.934,21. Nah, hasilnya itu 271,38 kg dibulatkan oleh kita ya. Nah, jadi artinya pelaku usaha tani pakcoy hanya perlu menjual sekitar 271 kg pakcoy untuk menutupi seluruh biaya produksi atau mencapai titik impas. Mengingat produksi bersih sebesar 760 kg, jika terjual seluruhnya, maka 760 kg dikurangi 271 kg itu menghasilkan 489 kg, yaitu merupakan jumlah penjualan yang memberikan keuntungan bagi pelaku usaha tani pakcoy. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raisa Nibisa Patarin dengan ujung NPM 018. Di sini saya akan menjelaskan terkait BEP harga dengan rumusnya, yaitu biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel per unit dibagi juga dengan harga jual per unit, yang dimana akan menghasilkan 1.357.142,68 perak, yang dimana jika menghasilkan BEP harga di titik yang sama maka akan dinyatakan impas, dan jika kurang dari harga tersebut akan dinyatakan merugikan, dan jika di atas harga tersebut maka akan dinyatakan dengan keuntungan. Saya akan menjelaskan mengenai rentabilitas ataupun ROA dengan rumusnya, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Laba bersih di sini yaitu 1.498.000 dan dibagi dengan 1.662.000, maka akan menghasilkan 0,901 dan dikalikan dengan 100% maka akan menghasilkan 90,1%, yang artinya ROA ini menunjukkan bahwa usaha tani pakcoy ini dapat berkelanjutan dalam jangka panjang dan menarik bagi investor, karena ROA yang dihasilkan lebih dari 10%, sehingga usaha ini termasuk usaha tani pakcoy dalam skala kecil tapi masih bisa memberikan keuntungan dan bisa juga dikembangkan oleh para pelaku usaha tani ini. Jadi, untuk saran pengembangan usaha, kita dapat melihat tingginya tingkat pengembalian aset ROA, di mana sebesar 60%. Dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki kinerja finansial yang sangat baik dan prospek yang menjanjikan. Nah, oleh karena itu, fokus utama pengembangannya sebaiknya diarahkan pada pencarian investor sebagai langkah strategis untuk memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing usahanya, gitu. Nah, jadi langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain itu yang pertama, persiapan dokumen dan proyeksi keuangan. Nah, susun executive summary yang memuat informasi inti gitu ya mengenai informa usaha seperti total keuntungan yang awalnya itu yang tadinya itu sebesar 1.498.000, ROA 60% dan RC rasionya 1,65. Nah, ringkasan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada calon investor bahwa usaha ini efisien dan menguntungkan gitu ya, layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, yang kedua ada penentuan kebutuhan modal, funding request gitu ya. Tentukan secara rinci jumlah dana yang dibutuhkan beserta rencana penggunaannya. Nah, misalnya itu 70% dialokasikan
untuk ekspansi lahan 20%, untuk pembelian alat dan teknologi produksi serta 10% untuk modal kerja operasional. Nah, perencanaan ini akan memberikan gambaran jelas mengenai arah dan efektivitas penggunaan modal investasi. Nah, jadi yang ketiga itu contohnya ada proyeksi keuntungan dan pertumbuhan finansial atau financial forecast gitu ya. Nah, buat proyeksi keuangan realistis untuk jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Nah, berdasarkan skenario peningkatan skala usaha, misalnya jika lahan produksi diperluas 2 kali lipat, dalam proyeksi ini ditunjukkan potensi percepatan pencapaian BEP break-even point-nya yang saat ini berada pada 271,38 kg dengan asumsi peningkatan volume produksi. Nah, yang keempat ada analisis risiko dan strategis mitigasi, di mana identifikasi risiko utama yang mungkin terjadi seperti kemungkinan gagal panen sebesar 5% akibat serangan hama dan penyakit. Nah, untuk bagaimana dana investor akan digunakan untuk mengantisipasi risiko tersebut, misalnya melalui pembangunan rumah kasa, penggunaan pestisida nabati atau penerapan sistem pemantauan hama berbasis teknologi. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu secara keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa usaha tani pakcoy ini memiliki tingkat efisiensi dan profitabilitas yang tinggi, di mana dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan lebih lanjut. Gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Bye-bye! Bye-bye. Bye.